Halo semuanya. Rifki di sini di podcast Suara 8. We can hear your voice. Apa kabar nih semuanya? Dengan saya Rifki di sini di segmen Pera-Pera Nihongo, ngobrol asik bahasa Jepang di podcast Suara 8. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng dengan Atta dan Salisa, murid SMK Negeri 8 Semarang dengan jurusan PS dan CG. Kita akan sharing-sharing nih bagaimana cara berbahasa Jepang. Konnichiwa Salisa, konnichiwa Atta. Selamat datang di podcast Suara 8. Salisa-san to Atta-san wa ogenki desu ka? Konnichiwa, ogenki desu. Konnichiwa, hai, ogenki desu. Sebelum kita mulai nih podcastnya, boleh dong kita kenalan dulu, biar para pendengar bisa tahu nih siapa tamu-tamu kita hari ini. Untuk Atta bisa perkenalan dulu. Hajimemashite, watashi wa Atta desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Perkenalkan, nama saya Atta. Saya mohon bantuannya. Oke, Salisa. Hajimemashite, Salisa desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Perkenalkan, nama saya Salisa, mohon kerjasamanya. Oke, sekarang gantian aku nih. Konnichiwa, Rifki desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Perkenalkan, nama saya Rifki, mohon kerjasamanya ya. Nah, setelah kita berkenalan nih dengan tamu-tamu kita hari ini, kita bisa mulai dong podcast kali ini. Kita mau bahas-bahas tentang apa sih? Oh, jadi hari ini kami akan membahas tentang cara meminta bantuan kepada orang lain dengan bahasa Jepang. Ceritanya, kita pertama kali tinggal di Jepang. Nah, terus kita bertamu ke rumah tetangga yang pertama kali. Jadi istilahnya kayak perkenalan pertama gitu dengan tetangga. Dan kalau suatu saat butuh bantuan kepada tetangga, kita sudah mengenal dan tidak begitu sungkan. Ya, betul sekali nih. Jadi kita ketika datang di Jepang dan tinggal di sana, kita kan pendatang baru. Jadi kita wajib tahu nih tetangga kita berkunjung ke sana. Oh gitu ya, boleh nggak kita mulai sekarang? Nah, gimana nih? Kelihatannya menarik kan? Kalau begitu mari kita mulai. Ya, kita mulai. Hai, donata desu ka? 408のサリツァです。こんにちは、サリツァです。これからお世話になります。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。これ恋です。どうぞ。Doumo, arigatou gozaimasu. Nah, itu tadi sekilas percakapan tentang cara berkunjung dan meminta bantuan ke tetangga dalam bahasa Jepang. Kita akan mentranslate ke dalam bahasa Indonesia ya. Kita mulai dari awal. Kata pertama yaitu hai, donata desu ka? Artinya ya, siapa? Jadi hai dalam bahasa Indonesia artinya ya, dan kemudian donata artinya siapa. Penggunaan donata di sini adalah penggunaan kata tanya yang paling sopan di sana. Kata yang paling umum digunakan yaitu kata dere yang artinya siapa. Biasa digunakan untuk berbicara kepada teman. Sedangkan kata desuka itu untuk membuat kalimat menjadi kalimat bertanya. Kemudian percakapan yang kedua, 408 no 408 itu maksudnya adalah nomor kamar. Biasanya kalau di Jepang itu pakai kode kamar. Ya, angka pertama itu 4. 4 itu menunjukkan angka lantai. Sedangkan 08 adalah urutan kamarnya. Jadi 408 no Salisa desu adalah saya Salisa dari kamar 408, yaitu kata des digunakan di akhir kalimat agar lebih sopan lah gitu. Yap, benar sekali. Kemudian yang berikutnya adalah konnichiwa, Atta desu. Kalau ini gampang ya, pasti teman-teman udah pada tahu. Ya, benar sekali. Artinya adalah selamat siang, saya Atta. Yang perlu diingat ketika mengucapkan nama sendiri tidak perlu menggunakan kata san. Nah, berikutnya korekara osewa ni narimasu. Kalimat ini biasanya diartikan satu kalimat, bukan perkataan. Ya, artinya itu mulai sekarang saya akan banyak merepotkan Anda. Jadi untuk kesan pertamanya kita seakan-akan meminta bantuannya, lebih sopan. Oke, kalimat berikutnya yaitu dozo yoroshiku onegai shimasu. Kalimat ini sering kita dengar pada saat percakapan bahasa Jepang. Artinya, mohon kerjasamanya atau mohon bantuannya. Kalimat berikutnya itu kochiro koso yoroshiku onegai shimasu. Kalimat ini sering digunakan untuk membalas kalimat dozo yoroshiku onegai shimasu. Ya, artinya sama sih, sama kayak mohon bantuan atau kerjasamanya. Yang selanjutnya yaitu kalimat kore koi desu, dozo. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu ano. Ano adalah permisi. Biasanya ano ini digunakan di awal kalimat. Kemudian kore artinya adalah ini. Sedangkan kohi artinya adalah kopi. Yang terakhir dozo artinya adalah silakan. Jadi kalau disambung arti kalimat tersebut yaitu
Permisi, ini ada kopi, silahkan. Nah nih kalimat terakhir, domo arigatou gozaimasu, yang artinya itu biasanya terima kasih banyak. Kata domo di sini juga digunakan agar lebih bermakna menekan bahwa kita sangat berterima kasih pada orangnya itu. Nah, seringkali kita dengarnya arigatou gozaimasu. Kalau di sini ucapkan lebih sopannya apa lebih bermaknanya itu pakai domo. Arigatou gozaimasu. Wah, menarik sekali ya percakapan yang tadi barusan. Bagaimana nih kalau kita ulangi sekali lagi biar para pendengar bisa tambah paham lagi? Gimana? Nah, oke, kita ulang lagi ya. Hai, donata desu ka? 408のサリツァです。こんにちは、サリツァです。これからお世話になります。どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。これ、恋です。どうぞ。どうもありがとうございます。 Nah, itu tadi ya contoh percakapan meminta bantuan dalam bahasa Jepang dari siswa SMK Negeri 8 Semarang. Oh ya, sedikit pertanyaan nih dari saya. Untuk harapan dari Atta dan Salisa dalam belajar bahasa Jepang tuh kayak gimana ya? Kalau dari saya sendiri, menurut saya kalau misal belajar bahasa Jepang tuh buat apa sih? Ya biar kita setidaknya sedikit banyak agar kita tahu bahasa Jepang. Ya syukur-syukur kalau kita bisa lancar bahasa Jepang dan mungkin liburan ke sana atau punya usaha di sana, jadi kita bisa berbahasa Jepang dengan lancar dan juga bisa menambah wawasan, ilmu pengetahuan. Ya mungkin itu aja sih. Kalau dari Atta? Menurut saya sih bahasa Jepang itu saya berharap saya bisa paham dengan tulisan Jepang seperti hiragana, katakana, juga kata-kata sehari-hari di bahasa Jepang itu. Nah, harapannya nih kalau sudah lancar dalam bahasa Jepang tuh mau dipakai buat apa? Nah, harapan saya sih mungkin lah saya bisa kerja di sana, bisa kayak gitu. Gitulah. Ya bener. Mungkin waktu liburan ke sana kan bisa. Iya, bisa setidaknya pakai kata bahasa sehari-hari. Terus kalau misal keterima kerja di sana atau mungkin lebihnya kita bisa membangun perusahaan di sana atau kerja di sana, membangun usaha di sana. Nah, untuk Salisa nih ada cita-cita nggak sih mau ke Jepang atau kayak gimana gitu? Mungkin ada sih liburan mungkin atau mungkin bikin usaha mungkin. Ya nggak tahu kan kehidupan orang. Tapi kalau pengen ke sana ada. Iya. Wih. Nah, ngomongin impian nih. Kalian punya nggak sih impian buat SMK 8 ini ke depannya kayak gimana? Nah, untuk siswa-siswanya nih, saya harap semua lebih rajin untuk menjalankan tugasnya, ya lebih rajin lah buat belajar untuk kedepannya biar lebih sukses kedepannya lah, bisa sukses. Nah, untuk SMK, saya harap sih untuk fasilitas bahasa Jepang bisa terpenuhi sama bisa dipanggilkan lah guru bahasa Jepang dari luar, kan nambah pengalaman juga gitu, bisa cerita-cerita gitulah, apa gimana ya. Wih. Nah, buat Salisa sendiri nih kayak gimana? Kalau buat saya ya, mungkin buat siswanya dulu ya. Kalau buat siswanya mungkin kan ini lagi masa pandemi. Pasti belajar itu kan pasti malas-malesan, mager, ditinggal tidur lah, apalah. Jadi ya kalau bisa bangkitkan semangat kalian buat belajar lah. Jadi itu pendidikan Indonesia tuh nggak terlalu rendah gitu di kancah internasional. Wih. Terus habis itu tuh apa ya, Mbak Yola rajin gitu loh ngerjain tugas, gurunya tuh juga kasihan loh bikin tugas. Kita tuh cuman belajar, tugas kita tuh pelajar, jadi harus belajar, nggak males-malesan. Kita udah dikasih belajar di rumah, udah sambil nyantai loh itu belajarnya, masa yuk masih males-malesan buat belajar. Terus kalau di SMK 8 Semarang sendiri untuk yang pelajaran bahasa Jepang ya saya berharap ya kayak tadi Atta mungkin ya fasilitasnya jadi bertambah makin lengkap, terus mungkin bisa didatangi guru juga dari Jepang biar kita tahu jadi tuh di Jepang ngapain aja, kehidupannya gimana aja, kerjanya di sana tuh kira-kira ngapain aja gitu loh, biar orang Jepang tuh bisa sharing sama kita bisa sharing juga sama mereka, berbagi apa ya kayak Cerita gitu. berbagi cerita, pokoknya kehidupan di sana gimana, di sini gimana. Terus habis itu SMK 8 menjadi SMK yang lebih maju, menjadi SMK yang favorit. Amin. Amin. Nah, buat podcast Suara 8 ini kalian ada saran-saran nggak sih atau masukan-masukan gitu? Ya semoga aja podcast ini semakin Maju. lancar, maju, terus bisa menambah ilmu kita semua yang ada di rumah. Jadi ada sedikit penjelasan lah agar kita tuh lebih mengerti gitu. Kan udah jarang dijelasin sama guru karena corona ini. Jadi adanya podcast ini ya mungkin Menambah agar wawasan. kita tambah wawasan juga. Iya benar. Oh ya, terima kasih ya buat Atta dan Salisa yang telah hadir di podcast Suara 8 ini. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini,
di SMK Negeri 8 Semarang tuh ada jargon loh. Jargonnya itu SMK 8 Semarang, idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Nah, bareng-bareng ya. SMK 8 Semarang, Idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Oke, terima kasih banyak buat Atta dan Salisa yang telah hadir. Semoga untuk kedepannya di segmen Pera-Pera Nihongo semakin lebih baik kedepannya. Amin. Amin. Oke, tetap pantengin terus podcast Suara 8 karena setiap minggunya kita bakal sajikan konten-konten menarik. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan selalu. Salam idola. Terima kasih.